Cek 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 cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kepada teman-teman sebelumnya selamat malam dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, seperti pada minggu-minggu sebelumnya di kegiatan rutin kita di kajian kepemudaan yang diselenggarakan setiap hari Sabtu pukul 8. Nah, sebelum untuk melanjutkan kegiatan di acara kajian intinya, sebelumnya kita akan melakukan tilawatil Quran, pembacaan brosur yang akan dibacakan sama Mas Amin. Kepada Mas Amin, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini Waalaikumsalam cek warahmatullahi gambar. Cek gambar Mas Adikin, apa sudah masuk slide-nya? Sampun Mas, sampun. Oke, langsung saja teman-teman, kita baca brosur terlebih dulu. Bismillah. Brosur Ahad 31 Oktober 2021 atau 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Tentang zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan orang dan hera dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 30-35. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinu lahum ayatil tatafakkarun. Tanya kepadamu yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan atau kebutuhan pokok. Demikian terangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 19. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil. Faridatan minallah wallahu alim hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Habib ibni Abi Sabitin an qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa saumi ramadhana wa hajjil baiti. Dari Habib bin Abi Sabit dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 sendi, yaitu 1. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Puasa Ramadan. Dan 5. Berhaji ke Baitullah. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 119, nomor 2736. Ini hadis hasan sahih. An-Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa fima duna khamsati au sukin minat tamri sodakotun walaysa fima duna khamsi awakin minal wariki sodakotun walaysa fima duna khamsi zaudin minal ibili sodakotun. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kewajiban zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasak. 1 wasak sama dengan 10 sok. Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Dan tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 125. Keterangan, 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok sama dengan 3 liter. 5 wasak sama dengan 300 sok. Sama 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. 5 uqiyah sama dengan 2 dirham. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi ma duna khamsati aw sukin sadaqatun wala fi ma duna khamsi daudin sadaqatun wala fi ma duna khamsi awakin sadaqatun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hasil bumi yang kurang dari wasak tidak ada kewajiban zakat. Pada unta yang kurang 5 ekor tidak ada kewajiban zakat. Pada perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak ada kewajiban zakat. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 673, nomor 1. Oke teman-teman, untuk pembacaan brosur sampai di sini. Waktu saya kembali ke pembawa acara. Oke, itu tadi pembacaan brosur yang dibacakan oleh Mas Amin. Semoga kita bisa terus untuk mempelajari, mendalami, dan semaksimalnya melakukan apa yang telah kita pelajari. Ya, karena masih bentar. Oke. Selanjutnya yaitu kajian inti yang akan diisi oleh Ustaz Budi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengumuman dulu. Oh iya, pengumuman Mas Agung.
Nggih, sambil ditunggu nggih teman-teman. Nggih, masuk nggih. Ini tadi pakai laptop belum bisa join, terus suaranya maksudnya ini udah masuk. Nggih, pengumuman nggih terkait dengan kepemudaan. Yang pertama, untuk infak, insya Allah masih tetap berlanjut nggih. Nanti teman-teman yang mau ikut infak itu bisa menghubungi koordinator kepemudaan masing-masing seperti untuk program pendataan insya Allah juga masih berlanjut. Jadi teman yang di sini belum mengisi form yang sudah share bisa di dengan pendataan ini. Kemudian yang ketiga, ini mohon doanya dari teman-teman nggih. Ini ada berlayu-layu dari ibunya Mas Yakub, pemuda Kalikopi ini tadi ibunya meninggal. Monggo bisa didoakan. Allahumma sholli wa sallim wa nakhfihi minal khataya kama yunqas sawbul abyadu minad danas wa atil hadaran khairan min darihi wa ahla khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu jannata wa aizzihin al-saibul qabri wa azabanna. Nggih, salah untuk pengumuman itu sementara, nanti kalau ada tambahan mungkin bisa disampaikan Mas Rohmat atau Mas Susilo atau Mas Amin atau yang lainnya. Insyaallah kajian kita kali ini diikuti dari 3 cabang, yaitu Pemuda, Klaten Kota, Kalikotes, dan Jatinom. Insyaallah kita juga berusaha merangkul cabang-cabang terdekat, terutama di wilayah kota seperti itu, tapi sampai saat ini belum bergabung karena melihat untuk kepemudaan di Klaten ini membutuhkan giroh yang luar biasa nggih. Jadi teman-teman dimohon untuk tetap bisa aktif bergabung untuk kajian kepemudaan. Insya Allah itu pengumuman dari saya kembalikan ke Mas Sadiq. Ya, itu tadi pengumuman dan pembacanya, yaitu kajian inti waktu dan serahkan Rudi. Oke, suaranya bisa didengar? Bisa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemuda yang kami, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan berkahnya, sehingga pada hari ini kita melaksanakan kajian online pada malam hari ini kita membicarakan tentang zakat. Kemarin ada pertanyaan zakat, adalah zakat, nanti kalau kita pertanyaan akan datang tentang zakat. Ini kita membicarakan tentang zakat mal. Jadi zakat yang dibicarakan pada malam hari ini adalah tentang zakat mal.
terkait dengan zakat, nah, kita akan mengambil jiwa zakat. Meskipun kita membicarakan nanti tentang nisab, batas minimal wajib zakat, dan juga haul kepemilikan selama 1 tahun, tetapi yang kita laksanakan adalah jiwa zakat. Wa min razaqnahum yunfiqun. Dari setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita, sebagian kecil, nah itu, kita keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya atau infak wajib berupa zakat. Nah, mari kita berlatih untuk berzakat ini. Karena kita belum punya penghasilan, bagi yang belum. Nah, ketika mendapat uang saku, kita keluarkan zakatnya. Ini sebagai latihan. Nah, seberapapun yang orang zakati, 2,5%. Bagi ayah punya, jangan zakat. Nah, itulah jiwa zakat. Sebagai rasa suka kepada Allah. Jadi kita mensyukuri atas rahmat, nah, karunia rezeki yang Allah berikan. Karena kita diperintahkan untuk zakat. Allah memerintahkan kita sholat, nah, biasanya digandengi atau disertai dengan perintah zakat. Mari kita laksanakan maksimal. Enggak, Mas Amin, dibaca perintah zakat. Ini share screen-nya mana? Nah, ini di layar. Sudah nampak belum, Ustaz? Share screen-nya? Belum kelihatan. Tuh. Nah, teman-teman yang lain bisa melihat share screen-nya? Sudah belum? Oh, sudah. Monggo dibaca. Ya. Perintah zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dan ayat-ayat yang lain yang senada tentang perintah zakat. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Biasanya Allah memerintahkan sholat disertai dengan perintah zakat. Maka semaksimalnya kita bisa melaksanakan perintah ini sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Warka'u ma'arafi'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Sholat bersama, hidup secara kebersamaan, itu bukan nafsi-nafsi. Jadi kita hidup secara kebersamaan. Kalau dikaitkan dengan sholat, ya sholat berjamaah, rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Nah, inilah cara kita orang Islam. Lanjut. Nah, ini siapapun berlatih untuk menunaikan zakat. Jadi monggo kita semuanya latihan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Zakat yang kita bicarakan di sini adalah zakat mal. Apa itu zakat mal? Monggo lanjut, Mas Ami. Share screen-nya. Zakat mal merupakan zakat yang diberikan
barang yang disimpan atau dikuasai, pemiliknya wajib mengeluarkan zakat apabila telah mencapai batas minimum berzakat atau nisab dan kepemilikan selama setahun atau haul. Ya, ini sekiranya belum berubah. Zakat mal. Zakat mal merupakan jenis zakat. Zakat yang dikeluarkan dari hasil barang yang dimiliki. Monggo sekiranya belum berubah. Zakat yang dikeluarkan dari hasil barang yang dimiliki, kemudian disimpan, dimiliki, disimpan, atau dikuasai. Itulah milik kita, harta yang sudah kita miliki. Harta yang sudah kita miliki, yang sudah kita kuasai, depan. Maka kalau kita sudah punya harta, kita sebagai pemiliknya wajib mengeluarkan zakat. Kapan? Apabila telah mencapai batas minimal berzakat. Nah, batas minimal kewajiban berzakat yang biasa disebut dengan nisab. Nisab adalah batas minimal. Kalau sudah mencapai nisab, berarti kita wajib mengeluarkan zakat. Ini wajib. Nah, kalau sudah wajib mengeluarkan zakat, tidak dikeluarkan dosa. Dan dimiliki, sudah dimiliki selama 1 tahun. Itu namanya haul. Nisab dan haul. Nisab batas minimal berkewajiban zakat, haul adalah kepemilikan selama 1 tahun, sudah dimiliki selama 1 tahun. Nah, lanjut. Maka harta simpanan, harta yang kita simpan ini, nah, nanti setiap tahun kita zakati. Nah, tahun ini kita punya seberapa? Sekiranya masernya. Nah, tahun ini kita memiliki berapa? Nah, besok tahun depan kita sudah punya berapa? Nah, maka harta yang disimpan ini setiap tahun kita zakati. Setiap tahun kita keluarkan zakatnya. Nah, jangan khawatir. Jangan khawatir nanti kita rugi, tidak. Zakat yang kita keluarkan semua akan kembali kepada kita. Jangan khawatir, tidak ruginya. Uang itu akan jadi milik kita. Nah, zakat yang kita keluarkan nanti. Nah, dan itu kewajiban. Harta yang disimpan setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau kita tidak mau mengeluarkan zakatnya, nah, eman-eman itu, maka emas dan perak, uang yang kita miliki itu nanti akan jadi bahan api neraka untuk menyiksa kita. Jadi harta yang kita miliki tidak dikeluarkan zakatnya, nanti akan menjadi bahan bakar api neraka untuk menyiksa kita karena tidak dikeluarkan zakatnya. Monggo lanjut. Nasib orang yang menyimpan emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya. Monggo. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Dan beritahukanlah mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Nah, dalam Surat At-Taubah ayat 34 ini, Allah mengabarkan kepada kita semuanya, supaya tidak mendapat siksa Allah. Jangan sampai disiksa oleh Allah karena kelalaian kita, tidak memperhatikan tentang emas yang kita miliki. Maka Allah mengabarkan kepada kita walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Emas dan perak yang disimpan itu wala yunfikunaha fi sabilillah.
dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maksudnya tidak dikeluarkan zakatnya, karena eman-eman, gitu, khawatir kerugiannya, pelitnya, gitu. Maka orang-orang yang seperti itu fabasyirum bi'adzabin alim. Maka beritahukanlah kepada mereka, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat emas dan perak yang dia simpan itu, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, siksa yang sangat menyakitkan. Nah, ya, kita yang memiliki, kita berusaha semaksimal untuk dikeluarkan zakatnya. Kita latih, mumpung emas kita baru sedikit. Nanti kita kata-kata yang orang tua berikan untuk kita, dilatih untuk mengeluarkan zakat. Enggak terus. Itulah zakat mal. Simpan yang di sini keluarkan zakatnya. Terus gambar-gambar itu. Nah, yang kita harta yang itu dikeluarkan zakatnya. Harta itu kita dikeluarkan. Ya. Tapi kalau kita pakai nanti akan ada perbedaan pendapat. Lagi kita mengambil zakatnya. Terus, nah, emas-emas yang kita simpan dan tidak dikeluarkan zakatnya tadi diberi kabar gembira akan disiksa, mendapat siksa yang pedih. Seperti apa siksaan itu? Monggo dibaca surat At-Taubah 35, lanjut itu. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 35. Ya, dalam Quran Surat At-Taubah ayat 35 ini Allah mengabarkan laki-laki, Allah mengabarkan tadi diberi kabar, berita itu bahwa akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Kapan itu dan seperti apa siksaannya? Ketika nanti kita masuk dari dipanaskan perak itu di dalam neraka jahanam. Nah, karena kita tidak mengeluarkan zakatnya, maka kita dimakan dalam neraka jahanam. Nah, di neraka jahanam itu emas yang kita simpan itu akan dipanaskan. Nah, setelah emas perak itu panaskan, dilelehkan, fatukwa biha, lalu dibakar dengannya. Apanya? Apa dari kita yang dibakar dengan emas dan perak itu? Jibahuhum, dahi mereka, dahi kita, itu, jidat kita, itu. Nah, akan disiksa dengan emas yang kita simpan atau perak yang kita simpan yang tidak dikeluarkan zakat. Dan juga wajunubuhum, dan lambung perut kita akan dibakar atau disiksa dengan emas dan perak yang kita simpan. Wadhuhuruhum, dan punggung mereka, punggung kita. Nah, tidak cukup itu saja, maka dikatakan diwelahke kalau bahasa kita. Maka dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, karena kamu tidak keluarkan zakatnya. Padahal dari harta kita itu ada sebagian kecil tadi milik asnaf 8, bukan milik kita itu. Maka Allah katakan untuk dirimu sendiri, karena bagian orang lain tidak kamu keluarkan. Nah, itulah.
Nah, sambil fadzuku kuntum taknizun. Rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Emas dan perak kamu simpan, bagian orang lain tidak kamu keluarkan, maka ini jadi siksaan bagi kita semuanya. Nah, menjadi penyesalan nanti di akhirat. Terus, maka kita akan disiksa dengan harta kita sendiri. Karena kita atau eman-eman mengeluarkan zakatnya. Maka mumpung harta kita itu belum terlalu banyak, nah, gitu. Harta kita masih belum banyak, tentunya zakatnya juga sesuai dengan kondisi harta kita. Nah, kita keluarkan, kita latih itu. Karena nanti suatu saat kalau harta kita sudah banyak, sudah terbiasa mengeluarkannya. Maka kapan kita keluarkan? Ya ketika mendapatkan. Tetapi sebagai amil, Rasulullah berpesan kepada para amil sebagai ukuran untuk menarik zakat, maka harus ada pedoman yang jelas. Jadi bagi amil untuk menarik zakat harus ada pedoman yang jelas. Maka ditentukan kadar minimalnya. Nah, maka dibaca ukuran wajib zakat. Inilah batas minimal. Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa fi ma duna khamsati awsuqin minat tamri shadaqatun wa laisa fi ma duna khamsi awakin minal wariki shadaqatun wa laisa fi ma duna khamsi zaudin minal ibli shadaqatun. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kewajiban zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasak. 1 wasak sama dengan 60 sok. Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 ukiyah. 1 ukiyah sama dengan 40 dirham. Dan tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 125. Keterangan, 1 wasak sama dengan 60 sok, 1 sok sama dengan 3 liter, 5 wasak sama dengan 300 sok, atau sama dengan 900 liter. 1 ukiyah sama dengan 40 dirham, 5 ukiyah dengan 200 dirham. Ya, itulah nisab. Itulah batas minimal. Batas minimal kita wajib mengeluarkan zakat. Kurma, panenan apapun itu 5 wasak. Panenan apapun itu nisabnya 5 wasak. Berapa? 5 wasak itu 900 liter. Berapa kilo? Ya tidak tentu kalau dilihat dari kilo. Tapi literannya sama, 900 liter. Karena dalam zakat itu adalah takaran, bukan timbangan. Jadi takaran. Kecuali emas nanti itu timbangan. Tapi kalau untuk yang panenan ini adalah takaran. Takarannya ada 5 wasak. 5 wasak itu 900. Apapun kalau sudah sampai 900 kalau kurang 100 liter berarti tidak berkewajiban zakat. Tidak berkewajiban zakat. Yang lain kalau pengen zakat boleh, tidak salah, tapi belum berkewajiban. Nah, itu juga perak itu nisab 200 dirham. Kalau belum capai 200 dirham maka belum berkewajiban zakat. Unta juga begitu. Nisabnya adalah 5 ekor. Nah, sebelum ekor itu belum berkewajiban zakat. Tapi kalau mengeluarkan tidak salah juga. Nah,
Terus ini share screen-nya mana nggak kelihatan. Ini kalau kita punya 5 wasak 900 liter wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau kita panen padi 900 liter berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Nah, panen buah-buahan apapun kalau hadisnya nggak ada. Tapi zakat tanaman itu kalau diairi dengan tenaga manusia atau dengan biaya, maka zakatnya 5%. Tapi kalau tanpa tenaga, sudah bisa hidup, itu maka zakatnya 10%. Ini dari semua hasil tanaman. Kalau di sana yang ada kurma, maka hadisnya adalah kurma, itu anggur. Ini sebenarnya kok nggak kelihatannya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Terus ini ada kurma, ada kebun kurma. Ada kurma, ada kebun kurma. Kalau di tempat kita hasil padi, hasil padi yang panen orang tua kita, diingatkan dikeluarkan zakatnya. Kalau pengairannya membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga manusia, berarti zakatnya 5. Orang tua kita itu panen tanpa biaya. Itu pakai biaya makanya air, pengairan. Misalnya kita punya kebun kelapa. Kebun kelapa itu nggak perlu diairi, tapi cukup dengan air yang ada di tanah itu kelapa bisa hidup. Atau kita mangga, kebun mangga atau mangga kita, tidak perlu setiap hari diairi atau tidak perlu banyak pengairan menggunakan biaya. Dibiarkan saja dia bisa hidup. Kebun yang besar itu dia akan bisa bertahan dengan air yang ada di tanah itu. Sudah lihat panenan dari orang tua kita, atau jagung, atau padi, apapun. Nah, itu hasil kebun kita, hasil sawah kita, setiap panen dikeluarkan zakatnya. Ukurannya adalah pengairannya. Kalau diairi dengan biaya, pengairannya membutuhkan biaya, zakat 5%. Ini share screen-nya saya kok nggak bisa lihatnya. Mungkin teman-teman bisa lihat atau tidak, coba cek. Teman-teman bisa lihat? Bisa, Pak. Oh ya, sudah. Yang penting kamu bisa. Ini muncul. Oke. Kalau unta baru punya 4, belum berkewajiban zakat. Kalau sudah 5, baru 1 ekor kambing. Terus sampai gambar unta itu. Nah, dilanjutkan kewajiban zakat. Ini para amil diberi aturan pedoman untuk zakat. Monggo. Baca kewajiban. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Bakar menulis surat ini kepadanya ketika mengutusnya ke Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih dan ada zakat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajibkan kepada kaum muslimin dan yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya dengannya. Maka barang siapa dari kaum muslimin diminta dengan ketentuan itu, hendak berikan. Barang siapa lebih dari ketentuan itu, janganlah memberikannya. Ya, inilah aturan kewajiban zakat. Nah, semua umat Islam harus tahu ini. Harus tahu aturannya. Harus tahu pedomannya. Harus tahu ukuran kapan berkewajiban zakat. Dan berapa zakat yang harus dikeluarkan. Amil, nah itu zakat kita keluarkan. Nah, inilah petugas amil. Maka di pedoman berzakat ya kemarin kita katakan
bekerja itu bisa kita penghasilan daripada melaksanakan kewajiban zakat gitu. Maka monggo berlatih. Sementara ini kita membantu orang tua kita. Apapun yang dilakukan orang tua kita, kita bantu supaya kita terlatih untuk bisa bekerja. Pada saatnya nanti kita sudah terbiasa bekerja. Monggo silahkan. Kalau kamu punya usaha sendiri, itu berlatih. Kita sama-sama berlatih deh. Ya. Akan etos lagi zakat. Nah, ini tentang zakat unta. Kita nggak perlu tentang membicarakan ini karena kita tidak punya unta. Yang ingin saya sampaikan adalah selanjutnya. Yang jiwa zakat unta. Monggo baca yang mulai dari dan setiap 50 ekor. Monggo dibaca. Yang bawah itu Mas. Dan setiap atasnya tuh. Yang lanjutan hadis tadi. Lanjutan hadis, ya itu. Jiwa zakat unta. Mempunyai unta satu ekor, atau unta betina yang umurnya masuk tahun. Apabila mempunyai unta 77 ekor adalah 2 pintu atau anak unta yang umurnya masuk tahun. Apabila mempunyai unta 91 ekor, maka zakatnya adalah setiap 40 ekor 1 ekor unta betina pintu labun atau anak unta betina yang umurnya masuk tahun 3. Setiap 50 ekor 1 ekor unta betina hikoh. Terus lanjut malam. Wa man lam yakum ma'ahu illa arba'um minal ibili falaisa fiha shadaqatun illa ayyasha rabbuha. Dan barang siapa yang tidak mempunyai unta melainkan hanya 4 ekor, tidak ada kewajiban zakat kecuali orang yang mempunyai unta ingin memberinya. Apabila punya unta 5 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Ya, inilah jiwa zakat yang ingin kami sampaikan. Jadi kalau punya unta sudah lebih dari 120, dari 100, tambah 1 ekor, zakatnya ada. Tapi kalau sudah 50 setiap 60 maka zakat betina hikoh ya setahun ke berapa tadi hikoh tadi. Ini aturan Rasulullah sampaikan kepada kita semuanya. Ini pedoman. Jadi April mengambil zakat tidak saya kelima itu juga. Nah, tetapi kalau wa malam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibili dan hanya punya 4 itu punya hanya 4 5 Malaysia maka unta yang jumlahnya baru memiliki ada zakatnya karena meskipun kita punya 4 bisa buah mempunyai unta 4 itu
ingin memberinya
Allah akan mengganti yang lebih baik, Allah akan menyukai. Nah, kita lanjutkan adalah jiwa zakat. Nah, sama dengan emas dan semua harta kita. Nah, kita tetap ambil jiwa zakatnya. Lanjut. Jiwa zakat perak. Wa firriqati rub'ul usri fa in lam takun illa tis'ina wa mi'atan falaysa fiha say'un illa ayyasha'a rabbuha. Adapun tentang zakatnya perak, maka zakatnya adalah 1/40 atau 2,5%. Dan jika perak itu tidak ada 200 dirham, melainkan hanya 190 dirham, maka tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali perak itu ingin memberinya. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 123. Ya, inilah sekali jiwa zakat emas, jiwa zakat harta yang kita miliki. Ya, kalau belum sampai nisab, tidak ada zakat. Illa ayasa arabuha, kecuali jika yang mempunyai harta itu, kalau di sini yang mempunyai perak itu ingin memberinya, ingin memberi zakatnya, ingin menunaikan zakatnya, ingin mengeluarkan. Nah, ini betul. Nah, mungkin sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum kita lanjutkan, monggo. Nah, silahkan ditanyakan dulu. Ada yang pertanyaan? Chatnya ada enggak? Mau gitu. Nah, kemarin kan ada yang tentang emas perak kita. Nah, zakat emas kita dikeluarkan 2,5%. Nanti kita lanjutkan. Zakat tenis dirham, monggo lanjut. Nah, ini 200 dirham baru berkewajiban zakat. Sebelum 200 kewajiban zakat, tidak ada kewajiban zakat kecuali pengen memberinya. Terus dari ayat-ayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dipahami sebagai berikut. Sodakoh bisa berarti sodakoh sunnah dan bisa berarti sodakoh wajib. Adapun yang dimaksud di sini adalah sodakoh wajib. Adapun yang dimaksud di sini adalah sodakoh wajib ialah zakat. Nisab adalah batasan minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Haul adalah batasan waktu 1 tahun Hijriah atau 12 bulan Komariah. Kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, inilah kepemilikannya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencukupi mencapai nisabnya, batas minimalnya, dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka berkewajiban mengeluarkan sedekah wajib, yaitu zakat. Nah, terus. Nah, ini haul 1 tahun itu 1 tahun Hijriah, bukan 1 tahun Masehi, tapi Hijriah. Jadi kalau sekarang itu bulan Rabiul Awal, ya besok bulan Awal yang akan datang. Kalau kita belinya sekarang bulan Rabiul Awal, besok tahun Rabiul Awal tahun depan, nah, keluarkan zakatnya lagi. Sudah mencapai berapa? Terus. Nah, sekarang selanjutnya zakat atau zakat mangga. Zakat uang atau zakat mal. Nisab adalah paling rendah kepemilikan jadi standar dikeluarkannya zakat. Emas atau zakat mal adalah 20 dinar atau kira-kira 85 gram emas. Sedangkan perak senilai kira 595 gram perak. Apabila emas, perak, uang atau harta sudah mencapai nisab dan haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%
2,5% nilai harta tersebut. Ya, 2,5% dari nilai total, dari total nilai harta tersebut. Nah, uang ukurannya adalah emas 20 dinar, kira-kira 85 gram. Nah, itu. Kalau sudah mencapai 85 gram berkewajiban. Tetapi kalau belum mencapai 85, belum berkewajiban tapi boleh untuk mengeluarkannya. Nah, inilah yang kita ambil. Berapa? 2,5%. Kalau uang nisabnya bukan perak tapi emas, 85 gram kira-kira. Tapi kalau punya perak, simpanan perak, uang perak itu 200 dirham. Untuk uang yang uang itu. Nah, untuk uang itu ukurannya emas. Zakatnya 2,5%. Terus ini batas minimal. Batas minimal wajib zakat. Emas atau uang dimiliki selama 1 tahun, nisabnya ukuran minimalnya 85 gram, zakatnya 2,5%. Kalau perak 595 gram atau 200 dirham tadi, zakatnya 2,5%. Unta dimiliki 1 tahun, itu mulai 5 ekor, 1 ekor kambing dan seterusnya. Sapi itu 30 ekor. Setiap mulai dari 30 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Kalau kambing itu setiap 10 ekor, mulai dari 40 ekor. 40 ekor itu sudah zakat 1 ekor kambing. 40 sampai 120 itu zakatnya 1 ekor kambing. Dan seterusnya tadi yang sudah kita bahas. Nah, sekarang dagang. Penghasil kita ukurannya menggunakan emas 85 gram emas. Itu nisabnya. Tapi sebelum sampai nisab itu illa ayyasa arabuha, kecuali yang memiliki uang itu memberinya itu boleh. Berapa? 2,5% atau 1/40. Nah, berarti kalau 40 zakatnya ya 1.000. 80.000 berarti zakatnya 2.000. 100.000 zakatnya 2.500. Nah, 1/40. Nah, kamu tinggal enaknya pilih mana. Tapi kalau pakai kalkulator berapapun bisa dihitung dengan 2,5%. Kalikan 2,5/100 itu bisa. Terus ini perkiraan perkiraan nisab kira-kira kalau emas 85 gram. Nah, kalau kira-kira harganya 900-an, ya sekitar 77 juta. Zakat 1,100. Sekian gitu. Nah, ini 2,5% dari 77,5 juta. Kapan kan gitu? Kan sebelum sampai itu kita berlatih. Ini emas yang bentuk perhiasan. Tapi kalau antam masih tadi yang emas batangan, itu sama 85 gram, harganya lebih sedikit. Ya, tapi tetap masih bagi 77 juta, 77,8. Kira-kira. Kalau sesuaikan dengan harga, kalau harganya sekarang ya harga sekarang, bukan harga beli dulu gitu. Nah, maka kalau tahunya sekarang, ya sekarang kira-kira harganya berapa? Keluar zakatnya. Ada keluar kambing sesuai harga kambing. Lanjut sekarang, kalau kita punya harta belum sampai nisab, zakat perhiasan emas dan perak yang dipakai dan tidak mencapai nisab. Perhiasan kita yang kita pakai dan belum mencapai nisab, gimana zakatnya? Anting-anting kita, gelang kita, kalung kita, cincin kita, gimana zakatnya? Monggo. An Amr bin Nabi, Artinya dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, bahasanya
wanita datang kepada Rasulullah waktu memakai 2 gelang emas yang besar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada wanita tersebut, apakah ini sudah kau tunaikan zakatnya? Wanita itu menjawab, belum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu suka dengan sebab 2 gelang itu di hari kiamat Allah memakaikan kepadamu 2 gelang dari api? Perawi berkata, lalu wanita itu melepas 2 gelang tersebut, lalu memberikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, 2 gelang ini aku serahkan untuk Allah Azza wa Jalla dan untuk Rasulnya. Hadis riwayat Abu Dawud halaman 9 nomor 1563. Dalam kisah Dawud ini Abu Dawud 2 halaman 95. Ketika Rasulullah melihat orang ibu gendong anaknya pakai gelang yang besar-besar, pakai gelang emas yang besar-besar, kira-kira 2 gelang emas yang besar-besar ini, apakah ada 80 gram? Kira-kira kalau bayi pakai 2 gelang yang besar-besar ukuran bayi, apakah sampai 85 gram? Nah, itu Rasulullah nanyakan, sudah dizakati belum? Tidak kali gelang ini cukup untuk memasukkan ke neraka. Berarti dari sini kita ambil jiwa zakatnya, meskipun belum sampai 1 nisab, kita keluarkan zakatnya. Ya, anting-anting jenengan, monggo dilanjutkan. Gelang jenengan, nah itu. Mungkin cincin emas jenengan, itu dikeluarkan zakatnya, meskipun belum 1 nisab. Nah, lanjut Mas gambarnya Mas. Nah, itu segitu itu kira-kira berapa gram? Nah, itu pun tetap kita keluarkan zakatnya. Nah, karena tadi Rasulullah menanyakan, wis dizakati belum? Belum. Kalau belum, itu cukup untuk masukkan kamu ke neraka. Terus gambarnya. Nah, meskipun itu hanya 15,6 gram. Nah, kalau kali 2 mungkin ya 30 atau 31 atau 30 berapa ini? 32. Belum sampai 85. Nah, ini sudah ditanyakan oleh Rasulullah. Lanjut gambarnya. Nah, lanjut gambarnya Mas. Gambarnya lanjut. Sudah, Zat. Oh ya, kok masih belum keluar. Nah, ini lagi ini coba aja hitung aja lah. Itu segitu itu kira-kira ada enggak 85 gram. Nah, maka seberapapun harta yang kita miliki, seberapapun emas yang kita miliki, monggo dikeluarkan zakatnya. Nah, oke, terus lanjut. Nah, ini harga emas saat ini penting kita punya. Lanjut. Nah, ini uang perak 1 dirham. Kalau nanti sudah punya 200 gitu itu. Nah, di contoh yang lain ketika Aisyah menggunakan cincin perak. Nah, itu pun juga ditanyakan tentang zakatnya. Inilah jiwa zakat. Monggo Mas dibaca. Lanjut. Artinya dari Abdullah bin Syaddad bin Had. Ia berkata, saya pernah datang kepada Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah bercerita, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku, lalu beliau melihat beberapa cincin perak di tanganku. Maka beliau bertanya, apa ini hai Aisyah? Lalu aku menjawab, cincin-cincin untuk engkau ya Rasulullah. Beliau lalu bertanya lagi, apakah sudah kamu keluarkan zakatnya? Lalu belum, atau insya Allah. Beliau bersabda, aku cukup membawa. Hadis riwayat Abu Dawud halaman 95 nomor 1565. Di dalam isnadnya ada perawi yang dipermasalahkan
sama Nah, meski dipakan isnadnya, nah salah satunya itu perawi. Yang ingatkan kepada kita semuanya cincin perak, beberapa cincin perak. Kira-kira ada enggak 595 gram yang dipakai Aisyah? Ada enggak? Nah, saya kira belum sampai 500. Ini pun kalau tidak dikeluarkan zakatnya, Rasulullah mengatakan cincin-cincin itu cukup membawamu ke neraka. Maka inilah jiwa zakat. Terus, ini jiwa zakat yang kita ambil. Cincin perak. Nah, kamu punya cincin perak enggak? Kalau enggak punya ya udah enggak usah pikir itu. Besok kalau kamu punya dikeluarkan zakatnya. Atau yang lain, gelang emas yang disimpan. Lanjut. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Ini ada pertanyaan Ustadz. Oh nggih, monggo sebelum kita lanjutkan. Iya. Kalau cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanun dari Klaten Kota. Saya Ya. ingin bertanya tentang zakat apabila kita membeli kendaraan baru maupun sekon dengan gaji yang sudah dizakati setiap bulan. Hitungannya tetap 2,5% dari harga atau bagaimana nggih Ustadz? Terima kasih. Ya. Ketika kita dapat harta kita zakati, betul. Nah, ketika uang itu kita belikan motor, kita dapat rezeki motor. Nah, kita dapat rezeki motor. Nah, motor yang kita miliki itu kita zakati. Satu kali, karena motor kan dipakai, bukan simpanan. Motor kalau disimpan malah rusak nanti. Maka kita keluarkan zakatnya. Jangan khawatir, itu akan menjadi milik kita, akan kembali kepada kita. Jadi kita punya harta, kita punya gaji, kita keluarkan zakatnya betul, karena setiap gaji kita keluarkan zakatnya. Nah, dari gaji kita kumpulkan. Nanti digunakan untuk beli motor. Nah, motor yang kita beli ini kita zakati. Kita zakati. Berapa? Ya seharga 2,5% dari harga motor kita itu. Nah, sudah. Sementara itu Ustadz. Oke. Lanjut, ini gelang-gelang emas sedikit lagi. dari Ummu Salamah ia berkata, dahulu saya memakai beberapa gelang emas. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah ini termasuk harta simpanan? Beliau menjawab, apa-apa yang sudah sampai kepada ditunaikan zakatnya, lalu dikeluarkan zakatnya, maka tidak termasuk harta simpanan. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 5, nomor 1564. Ya, ini kenapa tidak termasuk harta simpanan? Karena dulu saya memakai, bukan menyimpan. Pertanyaannya adalah saya memakai. Memakai beberapa gelang emas, berarti emas itu dipakai. Jadi pakaian harian. Nah, dipakai sehari-hari. Nah, sudah dikeluarkan zakatnya, maka itu bukan harta simpanan. Sama tadi motor sudah beli dizakati, ya udah, bukan harta simpanan. Sudah dikeluarkan zakatnya. Nah, dikeluarkan zakatnya. Jadi kenapa ini kalau Rasulullah tidak bukan harta simpanan? Karena dipakai. Monggo lanjut. Nah, ini dipakai. Nanti kok gambarnya nggak kelihatan. Nah, gelang ini adalah dipakai. Tadi memakai gelang emas. Ini gambarnya hilang mas, screen. Screennya tidak. Coba cek teman-teman, Mas Adikin, apa Kelihatan Mas? Oh, kelihatan ya, dah, cuma tempat saya mungkin nggak tampil. Ya, terus lanjut gambar-gambarnya itu. Nah, jadi kalau punya harta itu yang dipakai itu
emas yang kita pakai, ya, itu zakatnya satu kali. Ya, nanti ada perbedaan. Itu zakatnya ini. Perbedaan pendapat tentang zakat perhiasan emas. Ini perbedaan pendapat masalah. Nah, ini dibaca saja, tapi nanti dilanjutkan yang akan datang. Perbedaan pendapat tentang zakat perhiasan emas dan perak yang dipakai tidak mencapai nisab. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat tetap ada perhiasan yang dipakai. Ya, renungan baik yang datang kita akan membicarakan tentang perbedaan pendapat ini. Jadi dipakai itu tidak ada zakatnya, tapi juga saya mengatakan emas yang dipakai itu ada zakatnya, cukup satu kali. Jadi ketika beli kita zakati sudah selesai. Nah, inilah perbedaan pendapat dari para ulama. Tentang perbedaan pendapat ini, maka ya terjadi seperti itu. Nah, kenyataannya memang begitu. Para ulama saja berbeda pendapat, apalagi kita. Kita ambil jiwa zakat. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Cukup? Oh. Cintanya saat. Ya. Kalau tadi yang disampaikan tentang pembelian rumah Ustaz, ketika kita punya 250 juta, itu kita belikan rumah itu zakatnya dulu. Nah, setelah rumah, apakah itu juga dikeluarkan lagi setelah dari pembelian itu kan juga sudah press ketika sudah keluarkan belian gitu. Ya. Itu kira-kira pripun? Dari 200 itu kira-kira langsung dapat 200 itu dikit ya, Mas Agung. Langsung untuk 200 gitu terus dikeluarkan 0,5% dari 200 juta. Pengeluarannya kan misalkan harga rumahnya 250. Nah, kita ada sekitar 260-an. Nah, situ sebelum kita belikan rumah, kita kan keluarkan zakatnya dari uang itu 2,5%. Ya. Nah, itu harganya rumah 10. Dari sisa itu untuk balik emas seperti itu. Apakah nanti ketika sudah itu nanti dikeluarin lagi? Ya, kita ada perbedaan pendapat, ya, ada perbedaan zakati. Kalau yang berpendapat bahwa perhiasan yang dipakai tidak ada zakatnya, berarti kalau beli rumah juga nggak ada zakatnya. Tetapi kita mengambil jiwa zakatnya. Kita ambil jiwa zakatnya, harta yang kita miliki kita zakati, nanti digunakan untuk beli rumah, rumah itu pun juga kita zakati. Kita zakati juga. Nah, kalau kita berat ya, zakat kan 100 itu kan banyak ya, kecil itu tidak salah. Tapi kalau kita jadi tetap kita keluarkan zakatnya, kita ambil. Tadi kita punya dapat rezeki uang, kita keluarkan zakatnya. Nah, sekarang kita dari uang itu kita Allah beri kemudahan untuk membeli rumah. Nah, rumah itu kita zakati. Kita zakati. Double iya. Karena sudah berbeda, kan tadi uang, sekarang rumah. Nah, sama dengan tadi uang, sekarang jadi motor.
Itu. Ya, begitu. Yakinlah Allah akan mengganti yang lebih banyak, akan lebih baik. Kalau kita bisa beli rumah 250 juta, insya Allah rezeki kita banyak. Tidak mungkin kita bisa membeli uang rumah 250 juta kalau rezeki kita tidak lancar, tidak banyak. Maka yakinlah kepada Allah dan itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang seandainya sudah dikeluarkan zakatnya, sudah uang itu sudah. Tapi kok kita tidak salah dan akan kembali kepada kita. Begitu. Lain juga begitu. Tapi kalau yang di dalam masyarakat para ulama pun juga berbeda pendapat. Kami melakukan berupa rumah itu kita keluarkan berapa 2,5%. Begitu Mas. Sampai cukup. Ya, saya harap. Ya, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Itu tadi teman-teman kajian pada malam hari ini. Satu pengumuman yang disampaikan. Ya, saya izin keluar. Ya, Ustaz. Ya, karena nggak ada pengumuman lagi, mari kita tutup bacaan hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.